Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya M. Nur Hakim. Baik, di video ini saya akan membahas tentang kutipan. Kutipan merupakan salah satu materi pokok dalam mata kuliah Bahasa Indonesia. Olehnya itu, bagi para mahasiswa atau akademis yang ingin menulis sebuah karya tulis atau artikel hasil penelitian, tentunya tidak terlepas dari proses mengutip. Hal ini dilakukan untuk menghindari plagiarisme. Sebelum saya membahas lebih jauh tentang proses mengutip atau contoh kutipan, saya ingin mengajukan pertanyaan. Apa yang Anda pahami tentang kutipan? Baik, jadi kutipan ialah pinjaman kalimat baik berupa pendapat ataupun ide orang lain yang diambil dari sumber tertentu sesuai dengan topik yang kita tulis. Jadi ini adalah salah satu definisi dari kutipan. Jenis kutipan. Jadi kutipan ini dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama, ada yang dinamakan dengan kutipan langsung, dan yang kedua, ada yang dinamakan dengan kutipan tidak langsung. Jadi kutipan langsung ini yaitu mengutip kalimat yang sama persis dengan sumber aslinya tanpa ada perubahan sedikit pun. Kutipan bisa dipinjam, bisa panjang dan juga pendek, bergantung kebutuhan materi. Sedangkan kutipan tidak langsung ialah mengambil ide dari penulis atau sumber tertentu dengan Saya lanjutkan. Contoh kutipan. Kutipan langsung bisa dilihat contohnya. Kutipan tidak langsung juga bisa dilihat contohnya. Dan yang ketiga ini adalah contoh mengutip dari sumber kedua. Jadi ini pada kutipan langsung ada sebuah pendapat dengan mencantumkan tahun dan halaman. Sedangkan kutipan tidak langsung ini ada juga contohnya. Pendapat David dan Strenali 1987 adalah sebagai berikut. Jadi diparafrasakan sesuai dengan bahasa penulis. Sedangkan mengutip dari sumber kedua itu bisa dilihat di baris pertama, ialah hal ini sejalan dengan pendapat Slavin, dibuka tanda kurung dalam Nur 2015 halaman 12. Jadi mencantumkan dua nama dari kutipan tersebut. Saya lanjutkan. Prinsip-prinsip dalam mengutip, khususnya pada kutipan langsung, yaitu ada beberapa hal yang harus diperhatikan ketika akan melakukan proses pengutipan. Yang pertama, jangan melakukan perubahan. Jika ada kesalahan, penulis tidak boleh melakukan perbaikan. Biarkan apa adanya dan beri catatan dari sumber aslinya. Dan yang ketiga, menghilangkan beberapa bagian yang dikutip. Bisa dilakukan asalkan tidak merubah makna. Penghilangan bisa dilakukan dengan tanda titik 3. Selanjutnya, cara mengutip, yaitu proses mengutip dilakukan dengan menyebutkan nama penulis atau editor dan hanya menyebutkan nama belakang saja jika nama terdiri atas 2 atau 3 kata. Bisa dilihat contohnya.
Yang pertama itu di sini bisa ada redaksi kalimatnya, kemudian namanya ditulis, nama penulis, kemudian tahunnya dan halaman berapa. Selanjutnya bisa juga di awal dari sumber yang dikutip namanya, kemudian ditambahkan kata atau kalimat. Ini bisa dilihat contohnya. Selanjutnya, kutipan langsung dengan kutipan tidak langsung dapat berakibat berlainan pada saat memasukkannya dalam teks. Begitu pula cara membuat kutipan tersebut. Ya, ini cara melakukan kutipan langsung. Ada beberapa poin. Silakan dilihat. Mulai dari panjang kutipan langsung terdiri atas 4 baris atau lebih. Dan yang terakhir itu, jika terjadi proses mengutip dalam sebuah kutipan, dapat menggunakan tanda kutip tunggal atau jamak. Selanjutnya, kutipan langsung bisa dilihat contohnya. Lebih dari 4 baris. Ini menurut pendapat Selitio 2011 halaman 25. Selanjutnya, contoh kutipan langsung tidak lebih dari 4 baris. Selanjutnya, cara melakukan kutipan tidak langsung. Ini ada 4 poin, yaitu isi yang dikutip hanya ide pokok dan menggunakan bahasa sendiri tanpa merubah makna sebenarnya. Yang keempat, kutipan tidak menggunakan tanda kutip. Jadi ini proses melakukan kutipan tidak langsung. Kutipan tidak langsung bisa dilihat contohnya. Jadi sebagian besar di sini adalah bahasa penulis yang sudah diparafrasakan. Baik. Yang terakhir, untuk melatih kemampuan Anda dalam mengutip, di sini saya berikan tugas atau proses latihan, ialah carilah contoh kutipan langsung di buku atau artikel hasil penelitian yang sudah dipublikasikan. Dari contoh tersebut, silakan diubah kutipan tersebut menjadi kutipan tidak langsung. Itu menggunakan bahasa sendiri tanpa mengubah makna. Jadi, bagi adik-adik mahasiswa, khususnya yang belajar mata kuliah bahasa Indonesia, bisa berlatih melakukan proses pengutipan. Baik, demikian materi yang saya sampaikan. Semoga memberikan manfaat untuk kita semua. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.